Oh, di satu arsitek, sorry, di satu arsitek. Win, win. Dua bantu sebentar. Mirroring, screen mirroring. Ini punya bapak. Ya. Ya kalau oke. Ini bukan displaynya bapak, ini masih di Androidnya. Yuk, Ini masih di Androidnya. masih Belum di ke display bapak. Benar. Oh, Android. Iya Device-nya masih salah masih di satu. operating systemnya itu. Punya bapak ini belum display ke sana. biasa kan langsung ya. Tergantung Biasanya si langsung. outputnya. Coba. Itu udah bisa di touch screen kalau udah coba pada ini. Punya aku bisa nggak? Itu April ya. Nah, display. Nggak langsung. Nggak ada outputnya kan? Oh, pakai ibu Close. ini. Ibu ada. Dah, mana sih? Saya punya laptop harus laju nih, bener. Beda. Ini yang pegang ini siapa? Aku di waiting room. Hand Oh, ya. Udah. 2 April. Tuh bisa langsung. Langsung. Recording in Harus progress. yang biru sih. Ya, aku Kedengaran. Kedengaran. suaranya aku nggak pakai dari ini loh, nggak pakai dari Ada. Pak Arif, Pak Devi dengar kan? Dengar Pak, dengar. luar ya. Ini nggak jauh. Dengar ya semua. Oke. Oke.
Oh, aku dikasih co-host dong, Pak. Nah udah ya. Oke, kita mulai dari mana? Mungkin dari Pak Roni dulu, nanti biar Stanley masih observe dulu, terus nanti yang bisa-bisa masuk. Oke, selamat pagi semua. Ini meeting anak kita koordinasi kedua bersama dengan satu arsitek untuk pembahasan development apa di lapangan dengan apa eh, target yang kita akan melakukan soft opening di tanggal 1 Juli. Ya, jadi ini meeting pertama kita dengan pihak Pak Stanley dan tim. Ya, karena balik lagi kita kan bicara apa ya dari sisi desain berarti Pak Stanley dan tim ini akan Lanjutin gambar. lanjutin gambar ya. Oke, Cuma ya ada masalah-masalah. ya, ya, ya. Kalau kata istilah Stanley apa ya, Stan? Ya, kalau kita bilang cebokin sih memang sih. Maksudnya kita enggak, makanya kenapa saya bilang di sini Pak Stanley, kenapa saya eh, dari awal pada saat pertemuan dengan Bu April itu saya bilang saya mau melakukan asistensi yang lebih menyeluruh lagi. Karena kalau bicara mengenai hospitality management secara HMA, Hospital Management Agreement itu terus terang mau bicara sampai dengan grup-grup besar, mereka tuh tidak apa sampai terlalu detail mengenai pembangunan. Nah, kenapa kita bisa melakukan ini sampai ekstensinya adalah oke, secara proyek kita bisa tanganin sekarang satu, kita membangun hotel kita sendiri dari awal. Jadi perspektif untuk hospitality dari sisi Danapati berikan tuh bukan hanya kita bicara sebagai konsultan hospitality aja, tapi lebih ke dari sisi kacamata sebagai seorang pemilik. Ya, jadi lebih ke di situ. Karena saya lihat dari sisi Bu April ini juga proyek Bu April yang pertama, hopefully not the last, walaupun bilang kapok-kapok, tapi gimana pun kita memberikan asistensi itu supaya satu proyek ini harus berjalan dengan lancar. Nah, yang perlu diperbantukan Pak Stanley satu dari sisi arsitek adalah karena Bu April eh, terusan kalau dari sisi saya kita bikin proyek tentu tidak bicara hanya mengenai arsitek saja, ya tentu nanti harus ada yang namanya konsultan sipil lah, konsultan ME lah, dan yang lain-lain. Cuman berhubung karena ini proyek yang Bu April pegang adalah baru, maka dari sisi ini kita Danapati memberikan beberapa feedback dan beberapa guideline supaya anak kita ini nggak terlalu dilujak. Karena ujung-ujungnya nanti pada saat anak kita berjalan, Beten ini Danapati akan pegang. Ya, jadi saya juga nggak mau satu nanti pada saat kita operasional terlalu banyak kendala karena kenapa? Pada saat nanti hotel sudah running, harusnya kita kejarnya itu masalah profit. Bukan lagi kita pikir-pikir harus apa lagi, Kak. Ya harus kita lakukan apa enggak. Itu udah itu itu bukan apa bukan hal yang visible bagi saya. Jadi kalau kita bicara oke, sekarang mau bicara memang udah ada bangunannya, tapi masih ada beberapa tower yang akan dibangun. Kalau bisa kita debat di atas gambar dulu. Betul, saya Gitu. setuju. That's why Ya. saya kasih tahu Hmm. kalau bisa karena ini Pak arsitek Pak Mando Ya, ya, kita hitung ulang semua strukturnya ya, ya, dan kita redesign semua MEP ya, 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 dari awal. ya, 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 Jadi betul. Napati juga tahu Ya. semuanya keseluruhan dari awal apa segala macam dan kenyataan di lapangannya. Hmm. Jadi ini sebenarnya lebih ke
sekaligus pengawasan gitu ya. Jadi kita akan terapkan beberapa SOP untuk kontrak ikutin sebelum pengecoran. Iya, Ya kan? Jadi kan ketahuan besi dalamnya apa, ini apa, nanti kita akan iya, 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 iya. Ya, karena mencakup beberapa hal dari sisi kita sih apa yang item-item secara apa instalasi equipment terakhir adalah masalah ya karena banyak hal yang di miss. Jadi, saya juga nggak bisa salahkan Bu April sama tim karena satu proyek pertama biasa ya. Kita bicara STP pun waktu itu masih belum ada kepikiran STP di mana ya Terus terus. ini saya kaget kan, oh MOM-nya ya STP gitu. Nah, jadi karena ini hal yang maksud saya supaya kita bicara walaupun ini adalah Bu April adalah new player, Nah, tapi sebenarnya dari sisi kita berikan apa guideline dan arahan semestinya itu ada apa aja sih kita bicara di hotel ini karena ujung-ujungnya adalah nanti larinya tuh ke masalah perizinan. yes. Kalau umpamanya apa beberapa item yang tidak kita perhatikan dan kita tidak ada instalasinya akhirnya ya itu balik lagi pada saat pas beten untuk dana pati itu bakal berat Ya. bakal berat saya nggak mau jadi ATM Bu saya nggak mau jadi ATM itu di sini ya jadi ya I'm happy Bu April udah apa ajak Pak Stanley untuk apa rework untuk desainnya Anahita dan kita di sini akan diskusi panjang lebar mengenai kebutuhan untuk workflow-nya hotel itu tersendiri kira-kira itu ya. Oke, jadi itu dari sisi saya mungkin mungkin dari Pak Stanley kira-kira apa Saya yang sudah gini, saya masih berharap bisa tahu nanti ke depannya apa yang ekspektasi dari Bupati, apa yang ekspektasi di Wakil, gitu. Kita akan samakan dengan ya ya ya. apa yang perlu banget, yang bilang sebenarnya kita juga ada beberapa pertanyaan sih untuk dari Bupati, Pak. Ya 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 please, please. CCTV, Ya nanti siapa yang akan pasang, ya dan siapa yang akan pasang kabel-kabelnya dan lain-lain, siapa yang akan integrate sistem, nanti tinggal serah terima. Ya ya kan? ya Yang kedua adalah banyak sih sistem WiFi, sistem apa. Masalahnya ini mengingat plafon-plafon udah pasang, takutnya ada kabel yang betul. terus habis itu yes, nah Itu kan waktu itu kita opsi ya, opsional ya. ya Karena itu kalau yang sudah beroperasi full di 50 menit juga mungkin contohnya ada di situ. Kita kasih bilang. true. So last time itu kita trying to exercise where is the perfect location Oke. tanpa harus mengganggu aktivitas yang karyawan dan juga sulit nama the idea, tapi ternyata Tarun bilang nggak keburu dan lain. Kemarin kan ditawarin untuk itu yang di situ ada untuk Bubble yang bisa kalau udah selesai ya udah nggak dipakai. So maybe dengan adanya Pak Stanley bisa lebih kasih kita ide ini Actually saya ada usulan satu. yang lebih estetik.
kemarin kita udah pelajari gitu ya. Actually kita ada satu usulan dan tahap dua. Jadi yang kita terima CAT kan sebenarnya tahap 1. Sebenarnya ini di brosur kan ada tahap 2 yang baru kita terima. Jadi pihak lainnya gimana kalau Yang ini ya. bisa nggak di-show ini? Tinggal share screen lagi. Nah, tapi kalau ini kan nanti bakal dibongkar, Yes. ya kan? Sayang kan? Menurut saya nanti akan agak susah. How about we build something together yang nantinya bakal dipakai juga buat Iya, iya, iya. ya kan? Ya, tapi orang-orang drop off di sini, jadi nanti kita tinggal bangun satu kayak atap atau yang eksternal, orang tinggal jalan. Tapi juga mau di situ, tapi nanti itu kenapa ya nggak jadi ya? Karena apa gitu? Jadi ini nanti tahap 2 juga masih bisa dipakai. Jadi kita nggak bakal bongkar gitu. Segi full deck atau full barat? Ya, atau tiba-tiba jadi back of house gitu kan. At least tapi Kalau jadi itu nggak menghalangi flow jalan, nantinya nggak menghalangi apa. It's just input ya. Iya. Udah. Park itu yang bakal dioperasi awal di sini masih Ya. bangunan ya. I know. Soalnya kan jalan masuknya nanti Iya, dari dari sini. sini. Jadi stopnya kan di lobby dulu gitu. Gue suppose kemarin sempat dicanangkan di sini karena ada apa di sini. Nah, itu kemarin kita pelajari kayaknya jadi nggak habis biaya, kita udah bangun, setuju, bongkar, setuju, sayang. setuju, setuju. Jadi Nah, itu kalau menurut saya saya setuju dengan pemikiran Pak Stanley. Iya, iya. Itu bisa kita siapkan bangunan itu ya mungkin nanti untuk jangka panjangnya adalah untuk kita bicara ya public area atau apalah ya, tapi sementara ini kita siapkan untuk front of the house dulu kira-kira. Jadi ide kamu di mana Stan? Nah. Oh, siapa ya yang bisa share screen? Oh, William ya? Pak. Ini bikin share screen coba lihat. This is a plaza. Udah, udah. Ini udah Ya, ya. plaza gede. Di share screen. Tapi belum share screen ya. So Jadi we kita cover it up. bangun. Tapi harus di cover it up. Biar Pak Ferry pun juga bisa ngelihat. Apakah garden, Iya, itu. apakah Tutupin sih. tutup aja. Soalnya ini kan masih phase 2, habisnya kan kita ke atas dulu. Ya, itu nggak mau ya. Setelah atas jadi semua, baru ini lobbynya tetap bisa kita work around this car. Tapi lobbynya kan tetap beroperasi. Itu tadi gitu. Ini parking. Itu semua ini karena di sini nanti ada temporary backup. Iya. Ya, I know it. Jadi kan mobil otomatis stopnya kan di sini. Enggak, stop sih. Kayaknya mobil nggak bisa karena di sini kantor ya. Kan kantor ini cuma sampai sini. Kan saya dengar kan jalan. Iya, tapi kayaknya Recording in progress. apa namanya? Back of house-nya. Soalnya kemarin pas saya lihat datingnya itu cuma nyampe sini nggak menghalangi jalan. Ini. Just an input ya. Iya, Maksudnya karena kamu lihat kita masih bisa discuss. untuk si Full. poolnya, Ya. you're so ini guys. Nanti malah kalau misalnya swimming pool itu malah kita geser gitu kan sebenarnya masih bisa. Bisa? Share screen? Kalau share screen udah Udah masuk di Zoom. Oh, udah masuk Zoom. Oke, ya udah saya. Oke, Ini, Pak. itu kali ya. Ya, jadi Ya. Pakai ini Sama, laptopnya. cek sama Agak cek. geser dikit. Nah, biar nggak terlalu bukain nggak mau. maaf kebetulan digusur. Nih, jadi kita rencana kalau saya kemarin pelajari, kita pengen bikin lobbynya di sini samping. Kenapa? Satu, you gak usah demolish lagi ketika mau tahap 2 nanti. Karena ini kan memang udah ada bangunan. Rencananya bakal ada bangunan, ya kan? Jadi kita akan bikin ini front of house. Kedua, kita lihat ini jalannya kan dari sini, ini sekarang bedeng. Tapi bedengnya nggak nutupin jalan kan? Enggak, Yang kemarin kamu baru cor-cor itu kan nggak nutupin jalan nih, yang sini.
Ya, tempat Ya. parkirnya pas di sebelah. Jadi ketika Bapak lihat, Ya, jadi kelihatan. ketika jalan ini masuk, Ya. dia akan drop off di sini, Iya. tahap 2. Sini jadinya tengah-tengah ini bisa jadi plaza. You can decorate it with plants, you can decorate it with apa, jadi bisa ada satu kayak hall. Oke. Kenapa? Hall ini juga kalau misalnya kita desain hotel-hotel, biasa berfungsi sebagai evacuation area. Di mana kalau misalnya ada something, amit-amit, titik kumpul. Gitu. Nah, yang ketiga, ketika ini semua dibangun, dia kan nggak mengganggu lobby. Ketika ini nanti udah mau tahap 2 dibangun, semua orang tetap bisa masuk, ini tetap bisa berfungsi sebagai something. Iya. Jadi nggak mengganggu yang tengah-tengah sini. Soalnya kalau kita bikin tengah-tengah sini titik lobbynya, titik kumpulnya nanti agak-agak nggak center ya, gitu. Karena kan sebenarnya kalau misalnya mau ngomongin benar itu ada radiusnya Hmm. dalam titik kumpul. Nah, jadi menurut kita saya udah pernah ke Hoshinoya yang di Fuji tuh, itu tengah-tengahnya ada api unggun gitu atau apa. Tapi anything. Nah, tapi Itu nggak masalah ya? dari bapak-bapak yang lebih pengalaman di site ini, saya butuh input. Apa ada masalah nggak di sini gitu loh. Kalau menurut saya justru dari awal memang kita bicarakan itu perlu disiapkan. Cuma memang waktu itu kalau dilihat kan satu gambar nggak bukan biar gambar nggak bisa nggak bisa final karena satu kan arsiteknya kan berubah. Nah kalau udah dibilang sekarang pas ini udah masuk ya bisa sekaligus kita langsung bikinkan di situ. Karena kenapa? Waktu itu kita bicara kita apa belikan satu yang dome itu untuk sementara aja. Oke. Ya, cuma kalau udah pastennya udah masuk dan udah persiapan karena toh ini pasti akan dibangun ke depannya. Mm-mm. Jadi kalau memang bisa langsung segera disiapkan dan kita intinya hanya untuk front of the house saja Ya. terima tamu. Hanya sekaligus Pak Stanley desain dan kemudian langsung apa kita bangun untuk long term ya bukan untuk dibongkar lagi ya menurut saya itu hal yang Mana? Sini Iya. ya, sini. ya samping hal. Nah, cuman kalau aku sih concernnya jumlah unit mesti tetap loh. Jumlah unit mesti tetap 56 ya. 56. Terus restoran, spa semua tetap mesti harus tetap dapat. Bar dan everything. Berarti ya nggak masalah di sini asal kamu bisa cari lokasi penggantinya, Iya. gitu ya. Sebenarnya nggak masalah ya kan. Oh, nantinya ke depannya mau dibongkar juga nggak mengganggu aksesi komplain. Betul Pasti. betul 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 Gitu. betul Jadi kita udah mikir kalau misalnya mau dibongkar nanti kan 2 tahun lagi who knows ya. Ya. Profitable tiba-tiba bangun 10 lantai gitu. Nah, 10 lantai nggak boleh nggak boleh. boleh Nggak basement boleh. dibikin Sini nggak boleh. Udah lagi viral. Nanti viral. Tapi ya udah kalau bongkar juga nggak ganggu gitu loh yang ya tengah. ya ya Jadi I think we'll gonna start the drawings here, ya kan? ya ya Untuk deadline yang dikasih, kita pasti bisa nyediain SketchUp semuanya, ya kan? Tapi mungkin akan butuh orang struktur buat ngitung. Jadi pasti ada waktu lebih gitu sama kita develop gambar kerjanya kan. Cuma kalau bisa gambar kerjanya dari SketchUp aja, seadanya dulu, yang penting bisa dikerjain langsung, ya it will be very helpful gitu. Ini kerjain pakai gambar seadanya dulu, kagak usah detail. Gambarnya ini baru keluar. Ya, nah maksudnya ini oke. Nanti sambil kerja, sambil itu baru minta detailnya kecil-kecil gitu. Nanti kalau kamu nunggu gambar detailnya, Kita juga bakal pembangunannya simple banget pakai baja aja gitu kan. Yang penting cepet gitu, assembling, las-las saja semua, cat aja. Gitu. Ya kita akan mikirin lah gimana constructionnya and everything gitu. Kita kan eksekutor yang penting ada gambar. Iya. ya betul mau sebagian juga kita juga kerja sebagian juga gitu kan. Jadi ya itu di meeting ini ada kendala
kita propose karena Iya. kita juga udah sempat pelajari ini semingguan gitu. Kalau udah oke kita jalan, ya udah enggak. Iya, 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 iya. Ya. Berarti nanti drop off-nya kan di sini. Apa lobbynya di sini. Terus parkirnya jadi bagaimana? Orang kan masuk ke sini, ya ini semua Nggak ada ini semua kan? Iya, Ini parkir. semua parkir Ratain semua. dulu Oh, parkir. ratain dulu parkir. Tuh, berarti kalau ratain dulu parkir, mengacu ke pertanyaan yang kedua, yang dia mau cut and fill tuh gimana? Saya harus tahu konturnya. Nah, itu harus ada peta konturnya. Baru Kalau ketahuan. topografi udah ada topografi. Nah, ya udah, paling saya minta. Kalau itu kita sudah Nah, posisikan dulu. To be honest, kita lagi kesulitannya satu. Kita nggak ada CAD yang tahap 2 ini sama sekali. Ya. Ataupun gambar preliminary apapun. Makanya kita nggak tahu to what extent gitu kan. Nah, sekarang kita lagi pelajari. It's okay, we will redo everything. Tapi kita lagi pelajari aja gitu. Nah, Nah, menurutmu tuh cut and fill memang harus masuk sekarang? Iya, menurut saya harus. harus. Harus masuk. Harus. Dulu awal-awal. Sebenarnya gini, Kedua loh. sama. Sama. Land clearing itu sebenarnya harus kayak sampai fase terakhir udah land clearing dulu. Kalau kita bicara land clearing itu udah memang tahap paling Ya. dasar dulu sih. Karena dengan land clearing ketahuan ketinggiannya, jadi pipa-pipa bawah tanah pemiringannya apa segala macam udah ketahuan. Oke. Nah, cuma sekarang kita punya badan tukang tuh bagaimana? Kita sudah ada plan B Uh-huh. untuk masalah bedeng. Kemarin juga sudah kita sampaikan kan. Kita akan pindahkan bedeng ke area belakang di sana dan di sana kan. Baik, berarti badan udah langsung pindah ke sana. So, kapan ini deadline-nya? Saya tinggal tunggu gambar sebenarnya. Saya tunggu gambar masuk, saya arahin pekerja, udah. Berarti nanti kamu waktu ngasih gambar udah langsung cut and fill yang itu atau enggak? Nanti kita pelajari dulu cut and fill ya. Kalau emang mau dimulai cut and fill dulu ya mungkin kita kasih gambar cut and fill dulu, kita ambil titik nolnya dulu ya. Gak usah nunggu desain kita gitu kan. Terus bedeng sebenarnya nanti tinggal tunjuk aja lapangan dari gambar yang ada, pindahin aja langsung. Titiknya tidak ada di gambar. Iya, maksudnya nanti dari gambar yang ada kita cari satu tempat yang tidak mengganggu siapapun karena Jujur, I think nggak ada sih. Kalau dari gambar kita dari fase 1, 2, I think nggak ada tempat yang bisa dipakai untuk bedeng. Ya, itu I dulu lah. Iya. I dulu. Iya. Itu akses material masuk. Tuh. Oh. Jadi kalau kita bangun bedeng di tengah-tengah situ materialnya mau kemana? Tempat parkirnya masih ada. Tempat parkir itu untuk nyimpan material nantinya. Kalau kita udah mulai cut and fill A, B, C, D, E, I, udah tempat material semua di situ. Buat loading truknya itu kan butuh manuver. Iya. Bedanya maksudnya kantor yang sekarang. Enggak, bedeng yang tukang. Tukang. Kantor kan nggak diapa-apain. Yang tukang sekarang ini Tukang sekarang. pindahin ke belakang gitu. Hmm. Oke, aku sih ada satu solusi yang saya bilang, saya mau sewa tanah di situ tuh. Di belakang bambu-bambu itu kan ada satu tanah kosong. Tapi punya orang, aku mau sewa lah setahun 2 tahun gitu. Itu digarap yang bener dong. Ya didatengin tiap hari lu sasrain, masa kagak bisa nemu orangnya lo Oke, tiap oke. hari di sini. Masa perlu aku yang turun tangan? Iya. Cari RCTI. Nah, cuma saya pengen tahu plan posisi STP dan lain-lain gimana ya? Kalau untuk posisi STP, tiap bangunan itu kan memang kemarin dari kita tentu sendiri. Kalau untuk yang gede itu saya di depan pasar itu, terus yang untuk F itu sama di depan bangunan. Semua itu di depan bangunan. Oke, rencana Kalau gedung STP-nya itu apakah pakai biofuel biasa? Biofi, Biofuel biasa aja ya? Oh ya udah. biofi itu dimensinya sekitar diameter 2 meteran. Oke, terus buangnya ke kali belakang atau Resapan ya, resapan dulu. resapan terus ke kali belakang? Oke. Berarti semua nanti drainage jalanan apa segala macam buangnya ke kali belakang ya? Ya betul. Kalau untuk sistem drainasenya itu kita nanti pakai apa itu namanya pipa, pakai pipa. Jadi perlu apa kemarin?
untuk Pipa beton atau pipa roll? Itu fiber untuk lapisan pipa ini, pipa PVC. Pipa PVC itu kemarin saya kasih instalasinya itu 8 D untuk main drainnya. Itu di posisinya nanti di jalan, di jalan. Jadi sistem resapan gitu. Cuman kan nanti bisa dikoordinasikan. betul. Nanti coba kita Ini lihat baru kalau emang ini kan usulan Ya. ya. Nah, nggak apa-apa. Soalnya itu mau berapa tahun kalau bisa dipasang dari awal. Iya, ya, memang di situ. Kalau ini kan memang kalau kita bicara kalau bisa centralized tuh lebih bagus. Lebih bagus. Cuma kondisinya satu sekarang ini udah kita mau soft opening, nah balik lagi satu. Apakah ada memungkinkan ada tempat yang bisa kita bikinkan tuh itu sebagai centralized. Sedangkan bangunan ini segala sesuatu ini udah ada nih. G sama H ini sama F ya. Udah terbentuk nih. Kira-kira mau gimana? Bisa aja sih Pak. Bisa aja. Karena Sekarang kenapa udah- kalau bisa kita centralize satu nanti secara operation pun itu juga secara pendekatan engineering pun juga lebih lebih gampang. Karena kita sendiri ada problem sebenarnya dengan bicara mengenai STP setempat yang masing-masing unit itu kita ada problem di Nusa Dua dan ya mumpung ini masih apa ya dibilang belum pekerjaan belum sampai tahapnya udah di atas 50%. Kalau bisa udah kita bahas dari sekarang mengenai STP centralized itu. Kalau saya bilang gini Pak, daripada centralized, sekarang ABCDE masih belum dibangun ya. Hmm, Itu bisa tahap sendiri nanti centralized-nya. hmm, hmm. FGH ini yang digabung. Ya, nggak ada masalah, Jadi nggak ada masalah. daripada biofil satu, udah gedean. Ya. Itu sudah terpasang itu. Hmm. Apa siang hari udah terpasang. Nah itu enggak maksudnya kalau mau emang dari sekarang di Iya. desain ya udah oke pipanya dikonvert dijadiin satu. Nah jadi kan Bapak minimal ada 2 STP yang Iya. centralized gitu ya. Tapi kan enggak 8 Ya. Ya. gitu. Cuman kalau centralized otomatis dari sisi anggaran belanja lebih besar. Kalau Pasti. sistemnya centralized. Intinya kalau kita bicara centralized memang awal adalah eh, apa biaya pasti akan lebih lebih besar. Tapi kedua secara long termnya, Ibu, kita bicara mengenai operational flow-nya tuh akan jauh lebih hemat. Nah, ini yang sebenarnya saya kejadian di villa saya yang namanya Agranusa itu satu kita bikin tuh masing-masing unit di awal ya, Hen. Dan akhirnya apa? Problemnya tuh kita harus sering melakukan sedot, Bu. Nah, sedot pun sekali sedot berapa harganya? Sekali sedot. Dan kalau kita bicara sekali sedot 1,5 juta, itu pun kalau unitnya sering dipakai itu bisa sebulan sekali, Bu. Kok bisa perlu disedot? Masa penuh sih? Ya, karena balik lagi yang STP kita pakai waktu itu salah dia punya apa? Bukan hanya size saja, sistemnya tuh udah salah di awal. Nah, makanya kenapa saya bilang ini harus diperbaiki karena kalau enggak nanti secara kita bicara long term ya biayanya habis buat sedot tinja aja. Itu tapi secara kalau kita Yang buat terpasang berapa? Baru kan? berapa kubik? Sekitar kapasitas 16 orang. Berapa kubik? Kalau 16 orang itu sekitar Bukan yang terpasang, Dua. jangan sekitar. Berapa Iya, yang dua terpasang? kubik. Ya, sekitar 2 kubik. Merek? Itu yang saya belum tahu. Kan itu orang lama kontraktor. Oke. Itu contohnya ada tuh yang belum dipasang yang kayak. Oke. Nah, Yang hitam itu ya? Hitam itu. soalnya gini, permasalahannya ada klaim 16 orang dari masing-masing vendor itu beda-beda. Setuju. Yang kita harus ambil adalah dalamnya pas dipotong itu sebenarnya dia harus provide satu gambar STP
dalamnya tempat pemrosesannya berapa gede, Ya, ya kan? betul, Jadi betul. dia bisa klaim 20 orang. Iya, 20 orangnya kalau yang sembelit semua 2 hari sekali ya bisa muat gitu kan. Iya kan? Tapi kalau misalnya yang sehari 4 kali gitu, habis makan kari rebo gitu, wah main keras. Penuh gitu. Betul, betul, Sebenarnya betul. kalau analisa standar untuk 1 person, untuk 1% itu eh, untuk kebutuhan air buang air itu 1% sekitar maksimal 40 liter. Nah, Berarti kali 16. bukan Pak. Kalau itu STP-nya sebenarnya lebih ke kotoran. Iya, maksudnya ke kotoran. Itu pemakaian 1% itu kalau ada di tabel itu ada tabelnya, ada referensi itu kalau 1 orang itu hitungannya 40 liter Pak. Itu udah standarisasi. Ada. Tapi balik lagi ini hotel ya. Kadang-kadang kayak gini nih size-nya nih. Saya bisa undang 12-13 orang. Ya. Ya kan? Semuanya masuk. Iya, itu Pak. Makanya, Jadi kalau hasil analisa kita kemarin untuk 1 unit dan 1 lantai, kalau pemakaiannya rutin, itu pemakaian bisa sampai 1000 liter. Kali 4 lantai, ya kita paling bisa ngambil di 3.500 sampai ke 4.000. Kalau mau aman ya. Kalau kita pakai standar yang biasa cuma 500, saya berani pastikan di tahun ketiga atau tahun keempat pasti akan sama kejadian. Makanya kalau kita kerja di lapangan, kita selalu lebihin 50%. Ya, betul. Untuk Lebih dari biotech ya, 50 Pak, ya. atau 2 kali lipatnya. Benar. Karena bakterinya butuh waktu untuk memproses, menjadikan kotoran itu jadi air. Betul, betul. Nah, kalau dari Zanapati sendiri, apakah ada standar dari kalian? Kalau tidak, nggak masalah. Nanti saya akan kontak orang ME-nya, dia untuk gitu. Ya. Jadi kita bisa setuju, ya kan? 3 tower digabung gitu, kita beli 1, ya udah langsung gitu. Berarti sekarang nanti STP-nya 3 tower gabung 1 atau mau bikin 2 yang sentral yang besar kayak tadi itu? Kalau saya bilang sih sekarang FGH Satu. gabung dulu. 1, Oke. baru ABCDE nanti Satu gabung 1 lagi. lagi. Kenapa? Kalau FGH sekarang kan udah terlanjur dan dia harus beroperasi. Hanya tapi punya sendiri kan berarti udah ya? pernah. Tapi udah punya sendiri nih. Sebenarnya tinggal di divert aja sih. Udah ada driver. Oke. Dari Tapi tepat nggak yang lama? Enggak. Yang lama nggak tepat ya? Masalahnya kalau yang high ini mau dipasang lagi itu posisinya kita nggak bisa dicabang lagi udah paten yang di sini nggak bisa diubah lagi. Kebetulan Karena kemarin posisinya yang di kolam. posisinya di belakang. Di kolam. Jadi kalau kita mau rubah harus Bongkar bongkar lagi kolam. baru. semua. Bukan, sebenarnya nggak usah bongkar kolam. Dari pipa itu turun, nanti bapak langsung cabangin aja. Itu pipa nggak dipakai lagi, nggak digali lagi. Masalah pipanya itu sudah nggak bisa diubah lagi. Yang Mereka high ambil nggak bisa langsung lagi. di bawah terasuk. Gimana pun caranya yang high ini nggak bisa diubah lagi. Ya, untuk yang H doang. Ya udah hanya berarti sendiri aja. Kita berarti FG, FG. Kalau Satu. FG masih bisa. Pasti bisa. FG, terus satunya nanti kalau FGDE nggak bisa kan? Bisa. Bisa, FGDE langsung, langsung 4 kan? langsung ibu beli yang gede. Iya langsung gitu aja deh FGDE baru nanti sana lagi So, ABC gitu Soalnya kan? gini. ABCI. saya setuju dengan dana pasti. Kenapa centralized? Hmm. Kalau misalnya satu, kita nggak tahu nih kapan villa ini 15 orang, tiba-tiba kapan villa ini 3. Jadi mobilnya bolak-balik terus. Kalau centralized, kadang villa ini kosong, kadang villa ini penuh. Jadi mereka bisa saling backup. Jadi nggak yang kayak tinjaunya masuk bersamaan ke satu tempat gitu loh. Jadi sedotnya juga pasti dia harus nafas dulu lah gitu. Karena kan pasti ada villa yang kosong. Nah, villa ini kalau 15 orang, oh ya udah aman gitu, santai gitu. Ya, Dan itu emang masalah sih sering gitu. betul. Ya udah berarti ya udah berarti itu ya tadi untuk STP-nya berarti G F D E 4 building 1 K1. hanya sendiri kan udah independen. Terus habis itu A B C D I ABCI ya ABCI 1. Berarti kita punya 1, 2 sama 3 ya yang 1 H itu. Problemnya kalau kita centralize AB ya yang FG DE DE kan terjadi.
Nggak apa-apa, dok Ini dulu. kan running dulu, di dok. Dok dulu. Dari pipanya udah siap, dok dulu. Nanti kapan dipakai? Kalau kalau umumnya sih tiap building kita ada pak kontrol, bukan mainnya bukan di dan atau di dok ya. Ini langsung ke pak kontrol di depan bangunan. Ada kotoran masa masuk bak kontrol itu, Pak? Kenapa? Kalau kotoran jangan masuk bak kontrol, Pak. Bau. Oh, ada treatmentnya sendiri pak. Jadi nanti kita covernya itu pakai cast iron. Cast iron. Soalnya nanti kalau pakai clean out, maintenance-nya mahal. Kalau untuk sistem drainase itu kan tiap minimal 16 meter itu kan harus ada pak kontrol. Itu udah yang lama. Gak apa-apa, nanti kita tunggu Ya, gambar. ya udah. Yaudah pokoknya sebentar. Jadi ini ya. Pokoknya kamu nggak nyatet juga ya? Sambil. Udah ini Oh, ada direkam. Oke. udah direkam. Jadi untuk STP tadi ya. Jadi H sendiri 1, terus apa tadi? D E F G connected, terus A B C I 1 STP. Jadi ada 3. Itu STP-nya bakal kita beli yang udah jadi aja ya, Pak? Iya, iya, iya. Karena langsung ada garansi dari mereka. Terus Betul. kamu tambahin lagi. Itu hitung benar-benar ya. Aku juga kagak mau nih ya. Yang Mobil tinja masuk-masuk. kasih masukan aja kan. Cuma gue yang kagak pernah sedot tinja. Hah? Bu April, Pak Roni pasti aja saya mau kasih masukan aja Pak. Boleh. Kalau untuk masalah STP itu opsional menurut saya. Boleh sentralitas pusat satu tempat atau parsial beberapa tempat. 3 tahun jadi 1. Ya. Intinya pas waktu nanti Laporan tahunan pasti kan diambil sampel limbah tuh masih STP itu yang pasti nilainya sesuai. Jadi kalau misalnya tuh banyak STP yang 1, 2, 3, 4, 5 yang biasanya maksud saya bilang itu konvensional, baku mutunya nanti biasanya nggak lolos. Itu pertama sekarang kita masih bikin koordinasi. Ini kan ada redesign master plan dari Anahita. Itu kan yang pasti yang bakal disubmit ke PBG dan SLF. Jadi dari gerak arsitektural, istilahnya arsitektural mungkin kita masih bisa arguing. Tapi kalau untuk masalah MEP dan lingkungan hidup itu nggak ada sejauh ini dari pertama saya handle proyek sampai sekarang nggak ada tawar menawar. Jadi biasanya langsung ditanya ke konsultannya, istilahnya gimana ininya, baru mereka keluarin namanya Rintek sama Pertek. Itu jadi kalau yang tadi saya bilang STP peresapannya nanti kan di sini mungkin ada landscaping apa segala macam. Setahu saya undang-undang dari tahun 2022 udah mulai 100% resapannya akan di area sini boleh dibuang keluar. Jadi itu yang mesti koordinasi. Kalau misalnya itu nggak tercapai biasanya tiap tahun didatangin istilahnya. Nanti online-nya jadi ATM tuh istilahnya. Oh ini kertas keluar. Itu aja sih. Kalau saya lebih ke sistem aja. Jadi kalau misalnya ini plannya udah mulai, saya sih lebih prefer satu selain infrastrukturnya dulu dibentuk dulu dari jalan, piping, terus untuk STP, terus trafo, apa segala macam pemakaian listriknya berapa, jadi kita bisa ngajuin trafonya berapa, terus untuk ditnya, guternya segala macam saluran air hujan, apanya di area ini itu sih lebih di konsepnya. Jadi PR-nya lumayan banyak sih. Cuman ya PR-nya banyak karena ini kan kita nge-rework lagi istilahnya. Itu aja sih masukan dari saya sih biar nanti bisa didiskusiin sama Bu April dan juga tim Danapati biar ini bisa kedepannya runningnya smooth lah. Saya setuju, Pak. Ya. Saya setuju. That's why kita mulai dari kayak dugaan, tukur. Terus juga aku mau tambahin nih. Kemarin kan saya udah konsultasi sama orang perizinan. Nah, kita ini kan perizinannya kan rumah kos kan. Jadi nggak seketat hotel gitu loh. Ya bagus kita ngomongin ini, tapi maksudnya mana itu list dokumennya gimana? Ya. Pribadi. Oke. Nah, jadi kalau untuk SLF rumah kos itu yang dibutuhin ABD ya, scan penulangan beton, hammer test, spek teknis, analisa perhitungan struktur, SKA struktur, sondir, NIB itu udah dokumen-dokumen, terus
Udah cuma itu doang kan? Yang STP STP bukan? Yang STP STP mana? Ambil dari penawaran orang sebelumnya itu. Sertifikasinya. Jadi kayak kemarin pertanyaan kamu yang waste di sini itu, di kitchen itu, karena kita punya waste apa sih garbage disposal itu kan yang sampah-sampah di grind itu dia nggak periksa. Sebenarnya kalau kitchen biasa masalah cuma satu. Yang sentral dia sentral doang. Kalau nanti ada resto gitu. Kalau Restonya. ada resto biasanya cuma satu aja. Jangan permasalahan grease trap. Minyak itu jangan sampai dibuang ke itu aja. Kalau sampah apa segala macam soalnya bukan klinik. Kalau klinik biasa dia akan permasalahan limbah limbah itu apa infeksius apa segala macam. Nah kalau ini pasti cuma SCP buat olah minyak nih. Itu mas kita bisa ada resto bisa dilihat. Oh iya nggak apa-apa. Itu tinggal dijadi sekarang nggak ada. Yang portable. Jadi gampang banget dia cuma instalasi listrik, penyebabnya, aparnya, genset, generator. Kalau untuk di rumahku sebenarnya sangat-sangat gampang banget, dia cuma orangnya. Bahkan STP limbah-limbah dia nggak lihat. Register kopi Nggak bisa. kayak sambungan gitu. Ini aja cuma MEP building test tuh grounding, water, air circulation, light. Nanti kan gitu yang doang. registrasi dan apa? Jadi nggak sampai ada pengolahan limbahnya, dia nggak seketat hotel. Iya. Oke. Ya, jadi masih tetap izin rumah kos nih. Memang nggak terlalu tepat, cuma dia apa foundationnya tuh kurang lebih hampir mirip sih. Iya. Tetap namanya tuh Maksud saya kalau yang pas diukur sama dia untuk perizinan kan ya sebisa mungkin kita Sebenarnya itu ya. Kalau perizinan sebenarnya kita nggak gitu takut ya. Lebih takut sebenarnya operation kalau saya bilang. Operation daripada kalau operation nightmare perizinan kalau hijau semua juga Iya, betul. gas gitu. Tapi kalau perizinannya kayak merah kuning itu kadang-kadang kan masih bisa dicari solusinya. Nah, ini kan berkaitan sama pertanyaan ini kemarin kan kamu nanya juga limbah B3 pas segala gimana ya. Ya, kalau kita bicara limbah B3 itu paling nanti tinggal disiapin ruangannya aja. Karena B3 kan kayak kita bicara ya minyak lah, kemudian baterai lah. Itu semua tuh memang masuknya di ranah ke limbah B3 dan memang secara disposalnya tuh nggak bisa sembarangan gitu. Mau kita bicara apa izinnya mau kos-kosan atau bagaimana, tetap nanti yang dipertanyakan adalah kita secara dana pati diruningin karena ini jumlah kamarnya banyak, Bu. Nah, itu ya tetap harus ada yang namanya standarisasi itu penting. Gitu. Oke. Jadi STP dadan ya. Terus nextnya kita front of the house juga nanti akan nunggu gambar ya. Terus Employee area udah kemarin sementara kan kita pakai kantor depan dulu ya. Nanti kantor dulu pindah ke belakang betul kantor ya. saya pindah ke belakang. Jadi nanti mungkin bisa didesain itu Pak untuk BOH sementara state of the house. Yang mana? Kantor yang di depan kan ada gudang juga ya. Itu nanti akan sudah ke belakang. Bedeng maksudnya. Nah itu nanti Nggak apa-apa itu nggak usah dia. Kita aja desain sendiri juga bisa. tapi jangan putih gitu. Maksudnya mau apa? Ya maksudnya yang agak rapi gitu. Karena kita juga nggak ingin itu kelihatan tamu di situ. Oh, paling nanti kamu klasenya aja supaya nggak kelihatan tamu. Kelihatan karena kan nanti mereka akan makan di sana. Berarti flow-nya aja tuh. Kalau desain bedengnya mah kita biasa aja kayak gini dua lantai gitu.
flow-nya gimana cara menutupi itu dari tamu nggak kelihatan publik. Karena kan itu nanti mereka sentralis di sana kegiatannya, karyawan makan, ganti baju, istirahat dan lain-lain. Oke. Oke. Terus. Nah, untuk lobby apa front office ya, perlu kita toilet lobby gitu kan? Iya, toilet Berarti lobby. berarti itu lobbynya pakai toilet ya? Pakai toilet lobby. Pasti Toilet lobby ya? pasti ada. Kita siap. Tapi barangnya mungkin kita akan cuma siapin satu atau dua unisex. Iya, Hmm, enggak. betul betul. Yang jelas harus ada ide. Wastafel semua ya? Iya. Wastafel Udah. gabung. Iya, gabung. Gabung satu, wastafel dua, toilet unisex. Lalu kita nyuci lagi. Iya. Udah cukup. Kemudian loading unloading berarti di belakang ya Bu ya. Iya, loading unloading di di belakang untuk sampah dan lain-lain juga di belakang. Terus kita decided untuk bikin basement loh. Hah? Kita belum ngomong ke kamu. Di sebelah mana? Respon yang Di Tower di gedung Oh di belakang. belakang. depan. Kalau kata pilih mau dulu ya bisa. Di iya di sini nih, di sini nih. Basement. Basement buntu. Basement apa ya kemarin? Genset ya, Parkir. Genset. Enggak, yang sedih. Enggak, jadi Jadi- pojok sana. Oke. Parkir. Ya, tambahin parkir lah sama buat loading Iya, lebih gampang. Ya, ya. Nggak cukup habis gimana? Terus back of the house-nya udah ya. Terus IT-nya ini IT-nya kemarin Doro udah dipesan udah. Nah, baru itu pertanyaannya adalah kita tuh baru pikir mau beli ketengan dulu gitu. buat Buat jadi Show yang unit unit yang udah ada baru kita mau beli gitu, nggak langsung 50 yang kita langsung beli. Nah, itu bisa diprogram nggak beli dikit-dikit gitu. Oh, tetap bisa ya. Nggak masalah, jadi nggak harus beli macam ya. Dia harus Karena kita beli banyak juga harganya sama. Beli ketengan juga sama. Paling aku taruh duit. ya kalau untuk show unit doang gitu kan mendingan beli sedikit dulu sesuai kebutuhan dulu. Oh nanti ke depannya Sama yang udah 12 ini kan nanti beli ya 12. nanti ke depannya kan kita masih pakai. Tapi kalau udah mulai mantap revisi penawaran kita kasih harga. Oke. Jadi beli 12 dulu oke ya. Bisa. Itu ya. termasuk CCTV itu skema pastinya kan di tiap tangga kan. itu gini Bang, kalau kita ngomong CCTV itu masuk ke infrastruktur jaringan akan lebih bagus kalau kita lihat dia punya dendam keseluruhan baru kita bisa hitungkan budgetnya total berapa. Itu termasuk akses point, kemudian server, jaringan kabelnya, baru masuk ke CCTV-nya itu jadi satu gitu. Jadi kalau kita masih mau rombak ulang arsitek, mendingan saya bilang Kalau untuk ini belum saya jujurnya belum dapat data untuk jumlahnya untuk meetingnya di mana. Jadi saya belum bisa decide apa-apa gitu. Jadi balik lagi kita lihat gambar. Kalau kita udah lihat gambar baru bisa kita putuskan tuh kita mau pasangnya di mana. Infrastruktur seperti apa tuh kalau seperti apa. itu bapak yang bapak pasang. Itu nggak pasang. Kita nggak pasang. Kita kalau dari sisi Danapati kita hanya memberikan arahannya titik-titiknya tuh di mana. Nanti untuk yang pemasangan pasti nanti harus cari vendor. Vendor aja. Jadi dia yang biar dia yang masang CCTV nanti koordinasi sama Ya. kan titiknya gitu. Ya betul. Jadi biasanya nanti saya akan diskusi dengan pihak owner. Bahwasanya kebutuhannya apa dulu yang mau kita berikan view untuk dia punya yang harus diperhatikan itu apa biasanya perimeter atau daerah public area atau bagaimana atau office itu keseluruhan. Jadi kalau kita belum lihat gambar struktur seperti apa office di mana
ruangan di mana kita belum bisa tentukan. Gitu. Bukan, kalau ngomong yang ini 3 gedung ini FGH ini. Ya balik lagi, saya butuh gambar. Keseluruhan. Gambarnya. Gambar ya? Iya, saya butuh gambar. Mana gambarnya? Saya belum dapat. Saya kirim Pak ya. Ya, saya belum dapat. Mungkin kita jalan ya. Benar. Bukan tahu, tapi Kita belum ada info. Saya belum ada gambar gitu. Ya udah, berarti nanti gambar kamu kasih Pak William, terus taruh di grup aja, terus dititikin. Ya. Ya, Titikin terus kita tinggal nyari vendornya. Ada rekomendasi merek apa enggak? biasa kita pakai standar Invision. Invision. Itu udah cukup bagus. Itu HD ya? Tergantung positif. HD ya. udah HD, tergantung kita punya budget lah. Ya kalau masalah IT elektronik seperti itu ya kita punya budget lebih akan lebih bagus. Biasanya ditaruh mana sih? Tangga toh? Balik lagi ke gambar nanti baru bisa saya bikin, baru bisa saya kasih lagi. Jadi saya mesti lihat layoutnya dulu, saya baru bisa tahu ini penting apa tidak. Pastinya begitu. Gitu. Tapi kalau kita ngomong batas perimeter ya perimeter akan kita tahu. Nah, maksud kalau ruangan di luar kan saya tahu, saya cuma mau tahu tangga itu perlu dipasang apa tidak? Saya rasa. Tangga ya. Jadi suggestion saya kan di gambar kita akan tahu kebutuhannya apa. Gitu. Jadi keseluruhan kita ngomongin kita bahas sesuatu itu keseluruhan. Iya. Belum kita bilang nanti daerah lobby di mana dan lain-lain ya urusan nanti lah belakangan. Kalau dibilang dari unit kita ada ini balik lagi saya butuh gambar. Di grup ya? Iya. Bisa Kirim ya di PDF. grup ya? Saya baru mau update soalnya. Kasih PDF. Drawing juga. Kalau mau PDF ada satu dalam. Lihat keluar aja. Tapi Kemudian sistem ya, dan ya. Jadi seperti ini. Terus habis itu Itu sistem Bu PMS. apa itu PMS untuk Property Management System. Iya. Itu sempat Pak Wil udah sempat kontak sama PMS. itu saya beli ya? Udah ya? Beli apa? Beli PMS. Enggak, itu nanti saya dia. Sewa. Oh. Sewa. itu kalau dari suggestion kita terakhir kita sudah meeting sama mereka mereka sudah sedikit lihat pas lagi lah itu sudah berhasil saya kalau memang mau nanti saya bisa dibuka lagi untuk harga sudah saya berpegang. Oke. Nah itu berarti sebelum 30 Juni itu udah harus terpasang ya sistem itu? Iya, karena nyambung Iya. sama Doro. Nyambung sama door lock. Kalau kita ngomong sistem itu dia integrated ke Dropbox, terus dia integrated ke OTA dan lain-lain, segala macam dan lain. Kan ini harus ready. Kalau saya bilang, Oh rekrutmen nanti suruh Karena- diurusin aja ya. sekarang kita mulai purchase, Dibantu sama Pak William. mulai purchase udah harus ada orang. Jadi Oke. saya rasa kalau belum ada cuma juga kita punya sistem gitu. Tapi Pak William bantu guys. By next week should be udah dapat kabar sih. Oke, and then setelah itu TV Pak, IPTV, nah ini kita pakai Android TV. Rencananya mau pakai apa? Android TV ya. Kalau di kita itu kita pakai managed service Netify itu hospitality TV, tapi dia bukan bawa TV-nya. Dia pakai sistem yang di-embed ke dalam TV-nya. Itu di hotel kita pakai itu. Nah itu nanti ada kaitannya dengan konfigurasi jaringan juga. Gitu. Nah, Bapak nanti saya ngomongin lagi apa Ya. mau pakai apa? Jadi tergantung TV-nya. Kalau kita ngomong TV itu kan kita mau branding lah, kita mau apa segala macam itu kan kaitannya ke hospitality TV-nya. Yang penting butuhnya Android TV ya. Kalau Smart TV apa bedanya Android sama Smart TV? Smart TV itu operating sistemnya bukan Android. Oke. Semuanya nggak ngerti gua. Pokoknya sekarang lebih maju Android TV. Android. Oh, ya.
Kayak Android atau Google TV lah. oh Android. Google TV ya. Jadi ada dua macam jenis hospitality TV. Ada satu yang memang ditawarkan dari brand TV itu sendiri. Nah, Ya, kayak LG, Samsung, tapi itu budget hospitality TV. Oh, beda-beda TV. Apa bedanya? Dia bisa ya Hospitality TV itu sebenarnya lebih memudahkan tamu sama kita punya kasih ke tamu juga. Kita mau branding, mau nawarin produk, mau upselling, bisa di situ betul. ya. Sebenarnya lebih ke sana, gue yang bisa bertahan, siapa Yes, bertahan, siapa Iya. Dan kalau ada SD kita ada promo betul. SD apa Dan itu kalau ada nanti terintegrasi ke PMS-nya. Ya boleh juga kali. ada menunya diambil dari sistem itu biasa MAT, sejenis Tapi itu. kalau saya nggak saran pakai hospitality TV yang baku dari mereka. Mending kita beli apa smart Enggak. apa bukan smart TV, Pakai LAN Android aja. TV. Pakai LAN Nanti aja. akhirnya kita tinggal pakai sistem aja, pakai Netlify. Betul. Bisa juga. Ya, kalau saya bilang kayak ruangan kayak begini ya minimal mungkin bisa 40. TV, RBX, kemudian CCTV termasuk ke dalam LAN lah, di dalam situ. CCTV masuk kelas. CCTV masuk ke LAN, kita pakai IP cam. Betul. Jadi dalam satu infrastruktur untuk LAN itu IP cam sama WiFi access point. Oke, berarti satu tiga tarikan. Ada tiga tarikan ya. Satu building 3 tarikan. Kalau Bapak ngomong titik tarikan, balik lagi ke gambar. Nggak bisa, Pak. Kayak gitu, Bapak butuh ada satu planning ya. Berapa kabel, berapa apa, segala macam. Nggak bisa Bapak tinggal tarik sembarangan nih kayak tuh kabel itu nggak bisa. Maksudnya iya betul. Maksudnya Jadi Bapak nggak bisa minta dia tentukan yang kayak, langsung aja sih ke tarikannya nggak bisa. Karena dari sistemnya sendiri butuh IP berapa, butuh ini, butuh itu, butuh masuk ke access point, kabel butuh berapa. iya Pak. Beda. Maksudnya kan bisa untuk ini kan saya bicara dalam sistem elektronik ya kan. Sistem elektronik ya, elektrikal ya, elektronik pastinya kan ada LAN ya kan. LAN jelas itu satu sistem ya kan dengan CCTV. Oke, saya nangkep maksud Bapak. Jadi kalau di dalam unit yang ditinggalin tamu itu cukup satu titik saja. Cukup satu titik. Public area itu balik lagi nanti ke setelah saya dapat gambar, saya baru bisa kasih usulan itu titiknya di mana. Karena biasanya itu kalau di hotel atau di villa tujuannya cuma satu. Secara akses point coverage area harus bisa tercover semua pasti. Kemudian kalau dibilang kamera sebisa mungkin tidak ada blank spot, itu 2. Nah, based on dari titikan di gambar, kita baru bisa tentukan penarikan cablingnya mau seperti apa. Baru kemudian tentukan juga sentralisasi jaringannya mau di mana. Itu. Jadi tarikan semua akan lari ke lokasi tersebut. Seperti itu. Kalau kita ngomong elektrik, biasanya perangkat akses point dan CCTV itu sekarang sudah berbasis over Ethernet. Jadi kita nggak perlu sediakan untuk listriknya lagi, di mana kita pasang alatnya. Jadi semua sudah lewat ruang server. Kita cukup sediakan power di sana, cuman itu aja sih. Gitu. Baru kemudian kalau kita ngomong titik lain, yaitu titik yang berhubungan dengan operasional staff. Nah, kalau misalnya kita di front office tidak memakai cabling, sudah bisa koneksi langsung. Toh kalau kita pakai USB kan sudah berbasis web. Jadi dia sudah cloud. Ya saya rasa kalau coverage area itu bagus untuk jangka Wi-Fi, ya kita pakai yang PC atau laptop yang wireless saja cukup. Jadi tidak ada cabling, Pak. Kalau kita ngomong itu aja sih. Berarti tetap gambar. Tetap gambar. Intinya tetap gambar. Dari gambar saya belum bisa kasih usulan ini di titik mana. Terlepas apakah kita satu building yang sudah ada kita pakai acuannya dari situ. Jadi baru kita dapat nanti keseluruhan titiknya apa, perangkatnya apa, baru kita breakdown ke budget. Jadi sekarang pertama Ya. Pertama kebetulan Satu. ya saja berarti. PABX 1 berarti, nah sekarang PABX balik lagi mau pakai model analog apa mau pakai model IP.
Kalau kita ngomong pakai modal analog ya akan lebih murah, konvensional istilahnya. Kalau kita ngomong IP, itu akan hubungannya ke kabelnya lagi. Nah, berarti tarikan untuk teleponi berbasis IP itu tarikan lagi, beda lagi. Gitu. Oh, kalau kita nggak pakai telepon gimana? Kita pakai Bisa. handphone itu. WA aja. Pakai WhatsApp kan. Hah? Pakai WhatsApp. Kayak WA operator. WA. Jadi nanti tamu kalau sudah check in tinggal scan, if they need assistance tinggal WA di situ. Gitu ya. Kalau mau efektif, Kalau hanya kebetulan saja ya, Pak. Ya, kalau hanya kebetulan saja berarti kita jangan selesai. ya paham ya. Kalau di unit ya, public area beda lagi kan. Pada Beda lagi. Kalau public area kita mending nggak. Kan kita di untuk yang untungnya di apa sudah kita masukkan data gitu ya. Cukup satu. Tanpa gambar pun bisa sebetulnya. Satu ruangan itu berapa? Satu tarikan, tapi nariknya kemana? Ke bawah, ke ruang mana yang di bawah? Itu yang penting kita tahu. Gitu. Posisinya di mana? Gitu. Jadi semua tarikannya akan sentralisasi gitu. Oke, Berarti beres ya. belum satu lagi. Oh, belum. Fire and safety. Jadi kemarin tuh kita pakai itu ya. Itu dia juga nggak ini sih. Apa? Ini itu dia nggak terlalu, dia nggak meriksa lah intinya ya. Cuman buat keselamatan kita internal aja. Kemudian ibu jadi pakai insinerator itu bu? Iya jadi. Udah dapet vendornya. Ya kemarin itu, cuman belum ditanya, kamu udah nanya harganya berapa kurang lebih. Tiba-tiba 700 juta ya nggak jadi lah. Ayo dikerjain yang apa? Sama itu nggak usah sekarang, ditulis itu. Dari semenjak meeting kita kemarin loh, begitu lama masa cari harga insinerator aja nggak bisa. GWT, RWT udah Terus cuma pakai kita bisa nih di GWT. Itu yang pakai booster, pakai Sekarang kita koordinasikan semua orang komplain. ini minta si L yang ngerjain, kalau nggak sempat itu cari berapa sih itu loh. Oh. Ini udah hasil, ini udah meeting dari 3 minggu lalu. Kecuali baru muncul hari ini. Kamu jangan suruh saya sabar ya. Kecuali ini baru ide-ide. Ini sebenarnya udah dari kemarin. Ini yang kemarin udah ya, Robert. Udah, I think dari kami mungkin dari Pak Sony ada yang kalau dari saya deadline ini saya belum setuju sebelumnya, tapi nanti kita akan report ya. Jadi apa yang terjadi akan kita lakukan, apa yang terjadi kita akan push back gitu. Jadi soalnya ini kan deadline fake banget, karena biasa kita terbitin schedule itu adalah preliminary design, denah dulu apakah dia approve flow-nya dan lain-lain, baru masuk ke SketchUp, masuk ke gambar kerja. Iya, itu kan sebenarnya gitu. Tapi karena di sini istilahnya kita nyebok gitu ya. Jadi it won't be 100% ideal. Ya, jadi saya mohon maaf dulu gitu. Mungkin kita nggak bakal provide gambar kerja yang benar-benar kayak tender drawing gitu. We can within this timeline, tapi mungkin nggak kita nggak akan ikutin yang di sini gitu. Jadi ini buat everybody clear aja gitu. Tapi yang kerja akan kita dahulukan yang kayaknya ini fasilitas perspektif ya udah. Kayak misalnya ya kayak misalnya basement parkiran tower 1 itu kan tower I itu kan masih agak take santai gitu. Ya. Itu paling gitu sih, dan gambarnya nggak apa-apa yang kayak 100% Ya, understand. Dari pertama juga udah ekspektasinya udah di lowering down. soalnya takutnya ya nanti jadi terganggu banget. What we need we will support kita 100%. Berarti itu untuk media gathering kita push. Berdek habis tuh.
Ini gimana 19 April sih nggak bisa lah ya. Dulu bagus. Lu Lapangan to be honest gini Bu, Heeh. Lebaran stop. Stop. Lebaran stop pas banget. nggak bisa. Karena biasa tukang itu balik itu bertahap. Minggu pertama sebagian, minggu kedua, minggu ketiga. Ya, Kalau ini tuh sama semua udah Kalian Juni. We push like on. Lihat ada bedaan. 19 Juni deh. Mungkin nanti ya progres Bu. 19 Juni media gathering, 31 kita serah terima, jadi sebagian aku pikir 19 Juni itu jadi kayak kita running aja, jadi jangan 19 lagi deh. Mungkin around awal Juni ya, biar ketahuan. Ya, jadi kan 9 Juni. Nggak, mungkin mau 9 apa mau weekend atau bagaimana? better sih weekend ya. Tapi gimana orang? Hah? 6 Juni. Tapi ada satu. Kalau itu saya Ini maksudnya apa nih kita ada apa? jangan kalau media ini karena Ya weekend, jadi Jumat ya. kalau bisa hari kerja karena Ya 6 aja itu. 6 ya. Saya Kita setuju. push. Jadi ada yang standby ada kerjaan juga. Yaudah Iya. kita push ke tanggal 6 ya. Media gathering ya. Nah, berarti kan kalau untuk media gathering itu gimana? Jalanku udah mesti rapi nggak? Iya dong, 6 ya, Juni loh. Udah mesti rapi dan dong. parkir juga mesti Oh. mumpuni. Parkir sama Ya sebenarnya gini, kalau kita provide Jabar bisa ya. Leveling itu it's very easy job gitu. Seminggu kita pasti kelar. Yang kerjainnya. Iya, karena emang leveling is hard. leveling. Iya, Leveling itu apa? Ngeratain. ngeratain Cut sesuai and fill. konturnya, cut and Cut and fill-nya. Hmm. Terus rata emang iya satu. Kedua, apakah pipa-pipa di dalamnya udah harus siap atau nanti nggak apa-apa gali lagi ya itu. Kita apa sih mau dikasih apa sih di sana? Ya, karena itu. Enggak ini, enggak Nggak konblok gitu. konblok paving atau apa itu? Oh, untuk jalan. Bukan. Tempat parkir. Yang di tempat sekarang bedeng itu loh. Kan mau di leveling semua. Nah, leveling semua berarti apa? Masa tanah? Nggak mungkin. Enggak kan, mesti ada paving kan? Oh, kita punya 3 opsi kan. Konblok. Yang pertama paving block, yang keduanya aspal, yang ketiganya concrete stem. Bukan jalan. Ini tempat parkir fase 2. Nah, kalau fase 2 pakai aspal kan ya nggak I think mungkin. paving block is the best. Hah? I think paving block is the best. Paving Nanti kan block ya. kita Nanti tinggal dia cabut kan. Ya. Itu bisa pakai lagi ya. Bisa. Karena kalau nanti pipanya belum ditanam apa segala macam ya udah yang Tinggal penting di- pasang dulu gitu loh. Bisa dicabut, bisa digali lagi kan. Jadi fase 2 itu paving block Ya, boleh. ya, yang jalan yang either concrete stem atau aspal kan. Menurutmu apa stem? Paving block. Bukan jalan depan dari jalan raya. Masuk jalan Jangan ada yang masuk. Ke sini. Sebenarnya yang ideal kalau beton tapi dikasarin ya, karena itu kan konturnya lebih turun gitu. Itu satu. Aspal maintenance itu baru tahu capek sih kalau aspal gitu. Paving block juga kalau misalnya terlalu curam paving block nggak bisa. Kalau longsor jadi kita harus lihat kemiringannya nanti. Tapi ada konkret atau itu. Konkret. Maksudnya konkret tadi ada konkret stem juga. Tapi konkret time pasti biayanya agak mahal. Yang paling murah. Panjang gitu ya. Nanti kita lihat deh setelah Oke, nanti kita jalan deh, kita jalan. dapat. Kalau misalnya mau paving block semua, ya no issue. Cuma kalau paving block semua, kalau terlalu mirip susah. Oh, iya gitu. Oke. Iya, paving block semua. lewat tuh ya. Oke. Untuk Pak Aris dan Pak Ferry ada komentar Pak yang mau ditambahkan? Oh iya, tapi kamu mau minta itu rumahnya ganti tuh rumah lampu. Kalau bisa sekarang. Ini oke ini sekarang. Kalau sekarang soalnya udah dibolong. Yang Pak Arif, nextnya. nggak kedengaran suaranya Pak Arif. Rumah Dari lampu. saya sementara belum ada, Pak. Sementara belum. Belum. Masih
mengikuti dulu, Pak. Ya, nanti kasih masukan-masukan juga yang tadi kita lagi Oke. bahas mengenai SDP segala macam, Pak. Nanti kasih kasih beberapa opsi lah ya. Baik, baik, Pak. Pak Ferry mungkin Pak ada yang mau di note Pak Ferry? Pak Ferry, ini Pak Stanley minta ada perubahan di lampunya nih. Gimana cara Bapak koordinasi sama beliau? Mau langsung aja atau gimana? Nggak ada. Nggak ada kedengaran Nggak Pak apa-apa. Ferry suaranya Oh, Pak. Langsung call aja ya. kira-kira kalau kayak gitu lebih enak langsung ketemu, langsung beres. Kalau ini saya pengen ini. Iya. Dan saya tanya, kan akses pohon di kamar, itu kan ada dua jenis, ada dua model. Sekarang itu lebih biasa umumnya itu kan biasa dipasang di sini. Umumnya. Tapi ada satu model lagi itu kan yang di dinding. Biasanya kalau saya usulannya kalau yang di dinding itu berdekatan dengan TV. Karena kita pakai Android TV, Android TV-nya bisa pakai cable. Nah, ini coba nanti Nah, TV rencana tuh kita mau pakai yang mobile, yang model-model kayak gini. kan yang saya tahu, saya sempat lihat di bawah itu kan dia mungkin bisa dipindah-pindah. Tapi kita pakai yang sini saja. Ceiling. Menurut saya juga udah hampir nggak mungkin kalau misalnya mau showing jadi ya bobok-bobok di luar gitu. Soalnya ini kayaknya ceilingnya mau nggak mau ada beberapa yang dibongkar, tapi kan minimal ceiling dibongkar gitu. Kita ya kita sepakat dulu, karena biasanya kalau pintunya statis akan lebih bagus di dalam pintu obrolannya. Tapi kalau memang pintunya mobile bisa dipindah, jadi kita terpasang. Sebenarnya gini, nanti saya akan meneliti apa beberapa vendor gitu ya. Langsung aja nanti begitu udah deal langsung apa langsung intens gitu ya kan, jadi soalnya nanti karena jujur kita kan arsitek sebenarnya kalau di mana-mana yang kayak tadi kalau dia bilang ada komponen tentang proyek untuk proyek sekelas itu Iya, paham. Oke. Oke. Terus apa lagi, Ren? Sebenarnya satu pertanyaan lagi dari Perdana Pati sih. Ya. Saya pengen bakal nyiram tanaman semuanya. Apakah orang yang tinggal di dalam ini housekeeping yang tiap hari Housekeeping siram, sih, atau housekeeping. otomatis? Housekeeping. Housekeeping. Oke. Jadi housekeeping everyday bakal masuk ya? Karena kan setiap kali housekeeping lagi clear up, dia pasti yes, ini Iya, parameternya mereka. Dia nggak perlu install otomatis. Enggak usah. Yang ini ya? Itu bukannya udah ada air? Untuk Yang di tangga, yang di tangga ada rel doang. Ini Kalau yang di nggak ada. tangga, kalau ini masih bisa housekeeping nanti yang Oh, bisa membantu. Oke, ya udah. Oke, itu. Karena ya nggak apa, setiap hari kan pasti ada masuk ke kamar dari sisi tim housekeepingnya sendiri. Nanti aku ada landscape design dikenalin sama Stanley juga yang mau ke sini. Ntar kenalin Bapak itu kan, Bapaknya mau bikin 1 hektar loh di Uluwatu hotel. Ya, kemarin sebenarnya saya apa ada sempat ada kenal satu juga landscape arsitek. Dia tuh yang desainin landscape-nya buat apa rumahnya siapa ya terakhir ya. Banyak proyeknya dia juga. Kalau memang saya nggak tahu sama nggak orangnya. Kalau sama malah happy bang. Udah langsung dia langsung gitu Ya, kan. sebentar namanya. Saya siapa itu ya? 6 Juni tuh udah, kamu lega kan? Dan gue tetap nggak lega. Ini udah mau nangis 19 April. Gue tetap nggak lega. Lu mah 3 tahun lagi masih nggak lega. Tapi kan Bu, kita juga pas forum kali ini. SHL Asia. Oh, Pernah. Tapi ini yang kita kenalin tuh, I think he's very good Oke. with budget, tapi dia juga mikirin maintenance, saya mikirin apanya semuanya, jadi biar very happy gitu. Ya, waktu itu SHL yang rumahnya Titi. Tuh Titi Kamal. Nah, Titi Kamal. Terus ada beberapa project yang mereka juga handle. Ya, pas juga akan kenalannya pas waktu di acara ini apa? Oh, sing kemarin yang Bapak jadi speaker itu Betul, ya. betul. SHL apa dia punya? SHL.Asia. Oh. Dia punya Instagram.
Tapi nggak apa-apa kalau memang udah dikenalin, It's it's okay. okay, Sebenarnya just follow. Dan Bapak kan kenal juga nanti. jam berapa? Jadi abang. Habis ini udah WA saya. Singkat. Iya, udah ini. Oh, siap juga. Ya. Oh, Swarna Utama Loka Asia. Ini kalau Sising dia pegang apa dia di pick 2 itu. Pick 2 Lens M Orange Group yang kemarin dapat. Orange Group. Everything pick dia lah. Iya, Seluruh iya, pick. iya, iya. Lumayan bagus sih. Sekarang dia desain seluruh autograph tower itu semuanya landscape-nya dari dia. Untuk tahu. Hah? Iya. Pak Oke. Niko. Semua kan kita temen ya, explore dulu deh. Namanya juga project. Iya, iya, iya. Ya, Project Candi ya. long term Iya, iya, iya. sebenarnya tujuan kita sebagai konsultasi ini ya kita juga nggak pengen diributin yang setahun kemudian. Woi ini kenapa aja? Ini kalau umpamanya memang ibu mau, maksudnya mau menggunakan konsultan ME pun juga nanti saya bisa kenalkan. Karena gimana pun Pak Stanley pasti ada nanti kebutuhan itu di situ. Iya. Ya, nanti coba aku ngomong sama Stanley deh. Ya, Ya ada beberapa. Kalau harus ya. Mungkin yang itu ya, yang si siapa? Yang bantuin kita yang buat kita hotel tuh mungkin budgetnya masuk sini. Apa yang MEP. tadi Adi, kalau minta si Sigmatek kemahalan. Oke, terus apa lagi? I think that's all. Untuk license and permit ini, Ya itu kan kata ibu nggak perlu berat-berat. iya nggak perlu berat-berat karena kita kan izinnya rumah kos. Terus untuk rumah kos itu aku masih perlu kayak gini-gini nggak nih tanda daftar PDP. nggak persetujuan prinsip hotel gitu-gitu nggak butuh kan? Dia udah pakai. Kita Sekarang udah OSS semua sih. Karena kalau dari rumah kos ya udah itu dapat kita udah bisa running gitu untuk dia. Aku cuman satu masalah ini aja nih, satu masalah garis batas sertifikat aja itu masih nggak cocok nih. Tapi kan nunggu orangnya Iya. datang dulu kan. Iya. ikut dulu ya. Gue pengen lihat kembang. Oke. Udah datang ke sisi. Belum ya. Tidak banyak tapi saya Sama pengen- lantai 1 ya. Iya. Ya, gitu. Makanya mau keliling bentar. Iya punya kandidat 5 dulu ya. Ini berarti aku mati. Pak Stanley Jakarta kan kantor? Bapak Jakarta juga kan saya lihat Enggak, Fluid nih. maksudnya saya kalau ada biasa kita bahas begini kan kalau bisa dengan arsitek nggak perlu harus selamanya kalau pas Ribu lagi di Jakarta mau panggil kita meeting juga Ya. Ini kemarin karena bagi kalau kita setiap hari harus kumpul di sini waktu kita semua Iya. masing-masing ini Saya kalau pas kita belum sih Pak. ya betul saya setuju ini makanya kenapa ini kan pengawalan Iya. cuma nanti lebih Pak, gue sering makan babi di Nah, sana. Masa begitu lihat gue wah, kayak pagi mau kesini. Pindah kan? kita mau pindah ke PIK Bisa kan sama, Nah. babinya juga sama. Aduh. Pak pindahnya masih. Oktober Masih belum. Berarti kita masih ke ini bakmi Oktober pindah mana Pak? itu ADR Tower Oh ada air tower yang baru itu yang lagi yang baru. bangun ya. satu grup sama ADM. Seberang Suci kan. ya Tetap ada Aloy sana. Jauh-jauh ya. tapi nggak apa-apa lah kalau mau di Bali makan bakmi di tempat saya ada Nusa Dua kita akan buka nanti Oke Pak Arif, Pak Devi, Pak Ferry, kita sudahin dulu ya meetingnya Pak. Ini kita sekarang mau keliling ke Ya lapangan. Pak Roni, makasih. Ya, terima kasih Ya Pak semua ya. Roni.